Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan yang juga akan terus menuntun dan senantiasa menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan. Rasul Paulus meneruskan surat ini kepada jemaat di Filipi ya, dengan menyatakan bagaimana sesungguhnya Rasul Paulus itu mengalami kondisi hidupnya tidak selalu semuanya berkelimpahan, semuanya enak, tidak gitu. Rasul Paulus katakan bahwa dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya apa? Kadang mungkin berkat banyak, tapi kadang-kadang juga sedikit. Ya, tetapi walaupun sedikit, kalau Rasul Paulus mengatakan, dia berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku juga tahu apa itu kelimpahan. Intinya mau kekurangan, mau kelimpahan, Rasul Paulus dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika berkat banyak, puji Tuhan. Ya, artinya semuanya bisa tercover dengan baik, segala kebutuhan tercukupi dengan baik. Bagaimana ketika berkatnya sedang sedikit? Harusnya kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, ketika dalam kekurangan, ya, ketika dia dalam kondisi kenyang atau bahkan laparan, dia bisa mencukupkan diri. Jadi diberkati sedikit, tidak kekurangan, ya, karena bisa di-manage, dikelola dengan baik. Diberkati banyak juga tidak kelebihan, artinya terus, waduh tak pakai buat apa, nggak bisa jawabannya reso ngecake gitu loh. Bukan demikian. Jadi banyak artinya bisa dikelola dengan baik, bahkan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sedikit tetap bisa dikelola dengan baik sehingga tidak berkekurangan. Mari belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan beri. Berkat besar atau kecil, banyak atau sedikit, semua yang namanya berkat Tuhan pasti baik. Dan kita harus bisa mengelola dengan bijaksana. Sehingga kita tidak pernah kekurangan sesungguhnya. Ya, walaupun diberkati sedikit atau terima berkat yang tidak terlalu banyak, kita tetap bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, sadari segala berkat datang dari Tuhan. Karena itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara, mau kekurangan atau kelimpahan, mau dalam hal kelaparan ataupun dalam hal kenyang atau dalam segala hal apapun, ya, buruk atau baik, segala hal keadaan apapun. Ingat, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi semua yang terjadi atas hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari kepedulian Tuhan, tidak lepas dari kasih Tuhan. Artinya ketika engkau dilimpahi berkat, ataupun ketika engkau mengalami istilahnya berkat yang tidak terlalu banyak atau sedikit, percayalah ya sesungguhnya itu pun berkat Tuhan. Ya, jadi jangan hanya menilai bahwa berkat itu kalau kita limpahan itu baru diberkati. Ya, sekali lagi, sekalipun sedikit, tidak banyak, pas-pasan. Ayo kita kelola dengan bijaksana berkat yang Tuhan percayakan dan jangan mengurangi kadar bersyukurnya. Ya, diberkati banyak sangat bersyukur, diberkati sedikit tetap sangat bersyukur. Jangan pas berkatnya banyak bersyukurnya luar biasa, pas berkatnya sedikit ya bersyukurnya sedikit, jangan gitu. Ya, untuk Tuhan jangan hitung-hitungan. Ya, jadi kita percaya bahwa ketika kita diberkati entah besar, entah kecil, banyak atau sedikit, ya, respon kita terhadap berkat yang Tuhan berikan akan menentukan akan berkat-berkat berikutnya yang dari Tuhan. Ya, diberi sedikit saja kita bersyukur sekali, maka Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Ya, dan jangan lupa ketika diberkati jangan dinikmati sendiri. Jadilah hidupmu saluran berkat. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Harusnya levelnya kita harus sampai demikian ya. Jangan hanya sekedar untuk diri sendiri. Nah, sekali lagi, apapun keadaanmu, mungkin kau merasa aku kok ngepres, semuanya kok serba bahkan kurang. Ayo belajar dari Rasul Paulus. Ya, dia mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ya, apapun situasinya, ya percayalah bahwa ketika berkat Tuhan dikelola dengan hikmat Tuhan, maka sesungguhnya kita akan tetap bisa menikmatinya dan tidak berkekurangan, tetapi kita bisa mencukupkan diri di dalam segala hal. Ya, sebab sesungguhnya perkara yang terjadi atas hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan beri kekuatan kepada kita sehingga kita dimampukan menghadapi segala keadaan dan kita pasti bisa melewatinya dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau terus bersyukur. Berkat besar atau kecil, banyak atau sedikit, kami mau tetap bersyukur sebab berkat datang dari Tuhan. Yang besar atau kecil bukanlah menjadi patokan untuk kami bersyukur. Seberapapun yang kami terima, kami mau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak kurang dalam hidup kami. Artinya ketika kami bisa mengelola dengan baik, maka sesungguhnya kami tetap dalam berkat Tuhan. Artinya kami tidak akan berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat yuk. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.